Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Reza Indrani, NPM 050 dari kelas 02 akan mempresentasikan hasil luaran dari tugas R&D, yaitu pengembangan LKPD berbasis etnomatematika rumah adat berulang suku Samin untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP pada materi bangun ruang sisi datar. Untuk pendahuluannya, pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Pada sebuah negara, pendidikan menjadi suatu komponen penting di mana pendidikan merupakan salah satu penentu bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada. Pendidikan sendiri adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan belajar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga tercermin dalam tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sebagai salah satu aspek kehidupan pendidikan matematika memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Mutu pendidikan di Indonesia yang masih rendah mengakibatkan masyarakat kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang manfaat belajar. Pembelajaran matematika sendiri merupakan sarana berpikir logis dan jelas serta membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam. Dalam pembelajaran matematika, guru hendaknya menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan media belajar yang dapat melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Bahan ajar yang sering digunakan adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sarana dalam proses pembelajaran yang dapat membantu dan mempermudah kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik mampu untuk menemukan konsep yang biasa digunakannya dalam menyelesaikan masalah secara sistematis. Salah satu cabang matematika yang dipelajari di bangku sekolah adalah pelajaran geometri. Pada sekolah menengah pertama atau SMP, materi geometri yang diajarkan adalah bangun ruang sisi datar yang dipelajari di kelas 8 semester genap. Kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik yaitu membedakan dan menentukan permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Pendidikan di Indonesia sendiri sangat erat kaitannya dengan budaya karena pendidikan sebuah negara tidak lepas dari budaya masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pendidikan dikombinasikan dengan budaya sebab budaya senantiasa beradaptasi secara dialektis, dinamis, dan kreatif dengan dinamika masyarakat. Pendidikan sebagai proses pembudayaan berperan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal di dalam kehidupan peserta didik sehingga peserta didik diarahkan menjadi masyarakat yang transformatif dan diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tidak melupakan kebudayaan lokal. Konstruksi pengetahuan akan lebih mudah jika berasal dari pengalaman nyata yang dekat dengan realita peserta didik, mudah dibayangkan atau imaginable, dan sering dilakukan serta ada di lingkungan atau daerah sekitar. Supaya peserta didik lebih mudah dalam mengkonstruksi pengetahuan, maka perlu adanya LKPD yang menggunakan konteks di kehidupan nyata. Salah satu konteks yang dapat digunakan dalam materi bangun ruang sisi datar adalah rumah adat berulang suku Samin. Rumah adat berulang suku Samin ini terdapat banyak aspek tentang bangun ruang sisi datar. Aspek bangun ruang yang terdapat pada rumah adat berulang suku Samin adalah atapnya berbentuk prisma segitiga dan ruangan yang ada pada rumah berbentuk balok dan kubus. Banyak permasalahan yang dapat dikembangkan dengan menggunakan konteks rumah adat berulang suku Samin untuk membangun pemahaman konsep peserta didik tentang bangun ruang sisi datar dan membiasakan peserta didik dalam kegiatan pemecahan masalah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut hasil survei PISA, Program for International Student Assessment, yang merupakan program untuk mengukur prestasi bagi anak usia 15 tahun pada bidang kemampuan matematika, sains, dan literasi membaca, menyatakan bahwa kemampuan matematika siswa di Indonesia itu rendah. Pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 73 dari 79 negara dengan skor rata-rata 379. Perolehan skor siswa Indonesia masih jauh di bawah standar internasional yang ditetapkan oleh OECD. Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik karena kebanyakan LKPD yang digunakan oleh guru dan peserta didik rata-rata hanya berisi rumus-rumus dan latihan soal tanpa adanya konsep dari materi yang disampaikan guru. Guru hanya memanfaatkan LKPD dari penerbit lama dan belum mengembangkan LKPD sendiri yang dapat mengkonstruksi pengetahuan peserta didik tentang materi yang disampaikan. Oleh sebab itu, diperlukan LKPD yang dapat
Libatkan peserta didik untuk membangun pemahaman konsep dan membiasakan peserta didik dalam kegiatan pemecahan, sehingga peserta didik tidak bosan karena hanya cenderung menghafal rumus yang ada. Salah satu LKPD yang dapat memberikan inovasi dalam matematika adalah LKPD dengan pendekatan etnomatematika. Untuk rumusan masalah pada proposal ini, yaitu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana penjabaran pengembangan LKPD yang berbasis etnomatematika rumah adat berulang suku Samin, dan apakah pengembangan LKPD yang berbasis etnomatematika rumah adat berulang suku Samin memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Untuk model R&D yang dipilih, metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Metodenya menggunakan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Model pengembangan ADI tepat digunakan karena merepresentasikan tahapan-tahapan pengembangan secara sistematis dan dapat menghasilkan sebuah produk yang efektif dan efisien. Untuk pembahasan produknya, sampul depan LKPD-nya seperti yang terlihat. Untuk petunjuk penggunaan LKPD, yang pertama harus berurutan karena materi sebelumnya merupakan konsep dasar untuk mempelajari materi berikutnya. Yang kedua, ikuti kegiatan belajar yang disajikan dalam LKPD ini dan perhatikan petunjuk mempelajari kegiatan belajar. Dan yang ketiga, ulangi lagi apabila masih merasa belum memahami materi yang disajikan, kemudian lanjutkan kegiatan belajar selanjutnya jika sudah paham terhadap materinya. Yang keempat, jika menemukan kesulitan, silakan tanyakan kepada guru yang mengajar. Kemudian untuk kompetensi inti, yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Kemudian memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Yang terakhir menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi, dan komunikatif dalam konkret dan ranah abstrak. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama mengamati bentuk-bentuk dari bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, menuliskan laporan dan memaparkan hasil identifikasi dari bentuk rumah adat berulang yang mempunyai kemiripan bentuk dengan bangun ruang sisi datar. Yang keempat, menghitung luas permukaan dan volume kubus. Yang kelima, menghitung luas permukaan dan volume balok. Yang keenam, menghitung luas permukaan dan volume prisma. Yang ketujuh, menghitung luas permukaan dan volume limas. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Untuk permasalahan sendiri di LKPD saya memberi ada 8 permasalahan dan 5 latihan soal. Kemudian untuk lembar validasi LKPD-nya ini sebagai berikut. Oleh Guru Supriyadi dari SMP Negeri 3 Gerabak. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.